Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabila Artadeviana dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas MH Tamrin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penyebaran Hoaks di Media Sosial sebagai Ancaman Terhadap Ketahanan Nasional Indonesia. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman berupa penyebaran hoaks yang dapat berdampak serius bagi masyarakat dan negara. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media sosial kini menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Berita dan informasi dapat tersebar hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan penyebaran informasi ini seringkali tidak diimbangi dengan proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, informasi yang tidak benar atau hoaks dapat dengan mudah beredar dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap penyebaran hoaks di dunia digital. Apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan seolah-olah benar dengan tujuan menyesatkan masyarakat atau memengaruhi opini publik. Hoaks dapat berupa teks, gambar, maupun video yang telah dimanipulasi. Tujuan penyebaran hoaks beragam, mulai dari menciptakan kepanikan, memprovokasi masyarakat, hingga memperoleh keuntungan tertentu dari penyebaran informasi palsu tersebut. Media sosial menjadi platform utama penyebaran hoaks karena memiliki fitur yang memungkinkan informasi dibagikan dengan cepat. WhatsApp sering digunakan melalui pesan berantai dalam grup keluarga maupun komunitas. Instagram dan Facebook memungkinkan konten visual dan berita viral menyebar luas tanpa verifikasi. Sementara itu, TikTok dan YouTube menjadi media penyebaran video dengan narasi yang dapat memengaruhi opini masyarakat dalam waktu singkat. Terdapat beberapa contoh hoaks yang pernah menimbulkan dampak besar di Indonesia. Yang pertama, hoaks penculikan anak yang menyebabkan kepanikan masyarakat dan tindakan main hakim sendiri. Yang kedua, hoaks kesehatan, terutama pada masa pandemi COVID-19, seperti informasi palsu mengenai vaksin dan obat-obatan. Yang terakhir, hoaks politik menjelang pemilihan umum yang memicu polarisasi serta konflik sosial di masyarakat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hoaks bukan sekadar informasi salah, tetapi dapat memengaruhi kehidupan nyata. Dampak sosial penyebaran hoaks menimbulkan berbagai dampak sosial yang serius. Hoaks dapat menciptakan kepanikan massal karena masyarakat menerima informasi yang belum tentu benar. Selain itu, hoaks juga dapat memicu konflik sosial antar kelompok masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, maupun pandangan politik. Dalam jangka panjang, penyebaran hoaks dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi resmi pemerintah. Berdasarkan analisis AJAKT, hoaks termasuk dalam kategori ancaman non-militer. Hoaks dapat dikategorikan sebagai ancaman karena bersifat aktif, terencana, dan memiliki potensi untuk merusak stabilitas sosial serta persatuan bangsa. Selain mengganggu arus informasi yang sehat, hoaks juga menjadi bagian dari perang informasi yang dapat melemahkan ketahanan nasional dari dalam. Penyebaran hoaks berdampak pada berbagai aspek ketahanan nasional. Dalam bidang ideologi, hoaks dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa. Dalam bidang politik, hoaks digunakan untuk membentuk opini publik secara manipulatif. Dalam bidang sosial budaya, hoaks memicu konflik dan perpecahan antar kelompok masyarakat. Sedangkan dalam bidang keamanan, hoaks dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam stabilitas nasional. Solusi untuk mencegah penyebaran hoaks, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, selalu melakukan cek fakta melalui sumber resmi dan terpercaya. Kedua, memverifikasi sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Ketiga, meningkatkan literasi digital agar masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Dan yang terpenting, jangan menyebarkan informasi apabila kebenarannya masih diragukan. Sebagai kesimpulan, penyebaran hoaks merupakan ancaman non-militer yang nyata bagi masyarakat dan ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama menghentikan penyebaran hoaks dengan membiasakan diri memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Karena satu langkah sederhana dari kita dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman. Stop hoaks, sebarkan fakta. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.